saudara, saya biasa dipanggil Dian. Saya lahir 36 tahun yang lalu. Puji Tuhan, alhamdulillah, saya sampai dengan sekarang masih sendiri, masih bujangan. Niat dan tujuan saya kesini mau colek-colek Bu Gembala biar dicariin pasangan. Ya, siapa tahu Pak Gembala juga ada simpenan di belakang sana. Ada stok kata Pak Gembala. Iya. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan digenapi, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Itu terjadi dengan saya. Saya terima Tuhan tanggal 24 Maret 2017 yang lalu. Saya asli Lampung Abung, Kota Bumi. Suku Abung itu berdialek O. Suku Abung itu adalah suku terbesar di Provinsi Lampung, baru suku-suku yang lain. Ada suku pesisir, Sungkai, dan sebagainya. Saya anak tunggal dari pasangan bapak dan ibu saya. Saya tidak punya kakak dan saya tidak punya adik. Orang tua saya, bapak saya pekerjaannya penghulu, menikahkan orang. Kalau di Departemen Agama itu P3NTR namanya, petugas pencatat akta nikah gitulah. Ibu saya guru agama di salah satu SD. Saya guru agama Islam di salah satu SMA negeri Kota Bumi. Apalagi kenangannya? Saya Muslim sejati. Sampai sekarang saya Muslim, tapi saya percaya Yesus. Ya, jangan tanggung Bu, kalau tepuk tangan jangan tanggung. Tepuk tangannya bukan kecil-kecil. Tepuk tangannya bukan untuk saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Saya berorganisasi Muhammadiyah dulu di Muslim. Saya lulusan YIN Bandar Lampung. Dari TK sampai kuliah saya memang jurusan agama. TK-nya di TK Islam Ibnurus, MIN, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Salamiyah, Madrasah Aliyah, Institut Agama Islam Negeri. Wow, luar biasa. Kalau dibilang saya Muslim terima Tuhan, itu satu hal yang gak mungkin dalam pengertian suku Lampungnya. Bisa dikatakan Lampung itu anti dengan yang namanya Kristen. Kalau dulu saya bilang jijik, saya ganti ZJ-nya. Ziziknya luar biasa saya dengan orang Kristen. Tapi apa yang terjadi, itulah firman Tuhan digenapi Bapak Ibu. Memang Lampung itu paling benci dengan orang Kristen itu karena dua hal. Yang paling mendasar. Yang pertama, Tuhannya tiga. Kok Tuhan orang Kristen tiga? Satu aja kita pusing nyembahnya, ini tiga. Satu aja pinggang pegel, kepala dijeduk-jedukin di lantai. Bila kita tiga nyanyi-nyanyi, jerit-jerit, uratnya sampai putus-putus. Ya, dan yang kedua, Lampung itu benci sama orang Kristen itu masalah makanan. Si gugup sama yang itu. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Puji Tuhan yang dulu haram sekarang menjadi harum. Ya. Bapak Ibu, sedikit kesaksian saya. Kalau mau panjang, kesaksian saya tidak akan habis satu hari. Saya dilawat Tuhan secara langsung. Tidak ada manusia yang menginjili saya. Tidak ada manusia yang memperkenalkan saya dengan Alkitab, dengan gereja, dengan Tuhan. Tidak ada manusia yang mengenalkan itu. Tetapi Tuhan langsung mendatangi saya di akhir November 2014. Saya lupa malamnya. Saat itu saya pulang dari main, maklum bujangan, kalau mainnya pulangnya malam. Bapak Ibu pasti sudah pernah merasa bujangan. Pulangnya malam. Saat itu saya pulang malam, saya disuruh ibu saya sholat Isya. Pada saat sholat itu keluarlah satu cahaya masuk dari dalam jendela, masuk ke dalam kamar saya. Dan itu saya bilang hantu, karena dia di dalam cahaya itu ada suatu wujud putih dari ujung kaki sampai pundak. Mukanya saya tidak bisa terlihat jelas. Saya mukanya tidak terlihat jelas. Saat itu malam pertama, malam kedua, singkat cerita, malam Sabtu, beberapa malam kemudian Tuhan kembali datang dengan saya. Dia rangkul saya di belakang. Dan tidak lama kemudian, dari saat dia merangkul saya, ada bunyi ketukan pintu.
Saya lari ke depan, ibu saya sempat marah sambil ngomong Lampung. Sapo ano, nemui tengah bingai mak assalamualaikum. Ada yang ngerti? Ada. Yang ngerti saya kasih pulsa. Yang bayar Pak Gembala. Siapa tamu tengah malam ketuk pintu assalamualaikum juga enggak. Kurang ajar amat itu. Saya buka pintu depan gak ada orang, saya buka pintu samping tidak ada orang. Tiba-tiba ada anak kecil, saya tidak tahu laki atau perempuan, dia kasih saya bungkusan warna coklat. Bapak Ibu doakan saya kalau saya ada waktu dan Tuhan berikan waktu itu, saya akan pulang ke Lampung Utara, saya akan gedor rumah saya, akan saya ambil Alkitab dan akan saya saksikan dengan Bapak Ibu. Saat ini saya belum bisa pulang Bapak Ibu. Maklum, namanya lagi proses ya, nanti saya akan cerita. Alkitabnya masih ada di dalam lemari itu aman. Yang diambil itu hanya kunci-kunci lemari yang tidak diambil. Ya, lanjut. Beberapa hari kemudian, biasanya itu November ya, ini Desember, masuk ke bulan Desember. Saya itu paling benci dengan Natalan orang Kristen, terutama sama orang-orang Batak. Maaf yang Batak-Batak. Pak Gembala sama Bu Gembala kita orang Batak ini. Tapi saya puji Tuhan gak diusir. Malah saya diberi fasilitas yang luar biasa. Ya, saya bencinya kenapa? Kalau orang Kristen itu Natalan, Bapak Ibu, berkat-kat minuman. Memang tidak semua orang Kristen ya. Kebetulan saya melihatnya, dia HKBP. Dia berkat-kat minuman keras. Sudah itu di samping rumahnya di Papilon itu ada lapangan luas. Dia bakar itu si guguk. Dia ajak pemuda-pemuda remaja Islam untuk sama-sama makan. Ini yang bodoh juga remaja masjid Islamnya. Kenapa mau? Itu kan rupanya ada embel-embel mabok minum bir coy, enak. Nah saya benci itu. Tapi entah kenapa pada saat bulan Desember 2014 itu saya nggak benci lagi. Saya biarkan mereka, dan bahkan waktu orang Kristen itu lewat depan rumah saya ucapkan selamat Natal Bapak. Saya tidak tahu ada apa itu. Desember 2015. Januari 2015, Februari, Maret, April akhir Tuhan kembali menemui saya dengan kalimat sebentar lagi kamu akan mendapat kedukaan yang sangat besar. Bapak Ibu, terbukti beberapa hari kemudian 9 Mei 2015 nenek saya meninggal dunia tanpa sakit. Sebelumnya bapak saya 1 Februari 2010 bapak saya meninggal dunia juga. Kami tidak ada yang tahu. Tiba-tiba sudah ketemu mayatnya 2 hari di kamar mandi. Panjang ceritanya nanti, mahal bayarannya. Iya. Singkat cerita, di akhir April itu Tuhan datang dan kasih tahu bahwa sebentar lagi kamu akan mendapat kedukaan yang sangat besar. Beberapa hari kemudian 9 Mei 2015 nenek saya meninggal dunia tanpa sakit. Dari 9 Mei ke 9 Juni 1 bulan 30 hari ibu saya meninggal dunia tanpa sakit. Wow, saya merasa kehilangan Bapak Ibu. Bapak saya memang sudah meninggal dunia tak ketahuan, sudah bengkak di kamar mandi 2 hari. Nenek saya meninggal dunia 30 hari, belum 40 hari itu. Ibu saya meninggal dunia tanpa sakit. Saya jadi merana sendiri. Pada saat itu, kalau kita orang Muhammadiyah ini beda sama NU. Kalau Bapak Ibu sering lihat di masyarakat yang namanya orang meninggal, kalau yasin-yasinan 3, 7, 40, 100 tahun, itu NU Bapak Ibu. Kalau Muhammadiyah itu tidak ada yang seperti itu. Yasinannya itu hanya batas 3 hari saja. Dan bedanya kalau NU juga kalau menguburkan orang mati itu pakai azan. Tapi kalau Muhammadiyah menguburkan orang mati tidak pakai azan. Azan itu tandanya mengajak sholat. Bodoh orang mati kok disuruh sholat. Itu aneh. Tapi itu biasa. Satu ajaran. Gak apa-apa, biarkan mereka. Jadi saat itu 3 hari, pada saat ibu saya 3 hari, kita lagi yasinan, lagi di tengah-tengah keluarga besar yasinan, tiba-tiba Tuhan datang. Kata mereka, saya itu seperti orang kesurupan. Makanya sampai sekarang keluarga besar saya bilang saya itu seperti disantet, seperti diteluh, seperti dipelet untuk masuk Kristen. Benar, yang melet saya Tuhan Yesus. Amennya jangan nanggung Bu. Amin. Itu dia. Yang amennya kencang itu tetap masuk surga Bu. Mau tahu syarat masuk surga Bu? Apa? Nyanyi buat Mati duluan Bu. Kan syarat masuk surga mati Pak Gembala. Kalau belum mati kayak kita kan belum masuk surga. Betul Bu? Aduh nanti aminnya pelan-pelan ini. Ya.
Singkat cerita, dari situ saya berproses, Bapak Ibu. Alkitab itu saya buka pelan-pelan, Al-Quran saya buka pelan-pelan, saya belajar. Al-Quran dan Alkitab saya banding-banding. Bukan membanding dalam arti mencari kejelekan, bukan. Karena saya tetap percaya Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran itu adalah kitab suci Al-Quran. Kitab sucinya Tuhan. 4 kitab ini tidak akan bisa terlepas dalam hidup saya. Bagaimanapun 35 tahun yang lalu saya di Muslim, itu menjadi bagian hidup saya. Susah senang saya belum pernah di situ. Muslim itu adalah mantan saya. Hei pemuda-pemudi, jangan lupakan mantan. Bagaimanapun dia pernah menjadi jalan dalam hidup kita. Ya, saya belajar itu Juni 2015. Saat itu saya memutuskan bahwa organisasi Muhammadiyah saya tinggalkan. Pelajaran agama Islam saya di SMA saya kurangi untuk ngajar. Organisasi Islam saya kurangi, kegiatan Muslim saya kurangi. Pada saat itu beberapa hari dari 9 Juni itu adalah bulan puasa, buka kalender 2015. Itu bulan puasa Ramadan. Saya tetapkan saya tidak puasa Ramadan lagi. Saya belajar mencari, Bapak Ibu, ternyata apa yang ada di dalam Al-Quran, beberapa pertanyaan di dalam Al-Quran itu tidak ada jawabannya di Al-Quran. Jawabannya di mana? Di Alkitab, Pak Mbak. Saya lihat jalan kebenaran itu apa, jalan yang terang itu apa, siapa penyembuh, siapa penyelamat. Itu bukan jalan Islam, bukannya Muhammad, bukannya Allah. Kenapa bukan Muhammad? Lah Muhammad yang minta masih bisa disolawati. Apa arti solawat itu? Doakan keselamatan. Loh, kok Nabi minta doain sama umatnya loh? Saya pikirnya nalarnya ke sana. Pelan-pelan saya pelajari semua itu. Jawab pertanyaan yang ada di Al-Quran, ternyata jawabannya ada di kitab kita. Alkitab kita ada pertanyaan, dan disitulah jawabannya untuk Anda. Amin Bapak Ibu. Berlanjutlah 2015 itu sampai di Desember 2015 saya pindah ke Bandar Lampung. Saya pindah ke Bandar Lampung di daerah Sukabumi, Kalibalok. Saya tinggal dengan beberapa keluarga saya di sana, sepupu-sepupu. Kebetulan itu sudah 2017 ya. Kebetulan saya bertetanggaan dengan orang Cina, depanan sama orang Cina kalau tidak salah. Saya curhat, saya cerita tentang pertemuan saya dengan Tuhan, tentang pergumulan hati saya cerita. Tiba-tiba, oke mas, kebetulan dalam minggu ini ada KKR di gereja kami. Oh, gereja apa? GBI Villa Citra Bandar Lampung. Singkat cerita, saya dibawa ke sana. Saya tidak berani masuk, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu posisi gereja kita Villa Citra, di depan itu ada tangga, ada gedung pesta, di bawahnya ada bangunan, kita di tangga. Saya di tangga itu saya tidak berani masuk. Saat itu sudah mulai, itu WL udah mulai nyanyi puji-pujian. Ada satu puji-pujian yang bisa membuat saya masuk tanpa disuruh. Di situ saya bilang, magnetnya pujian itu luar biasa. Luar biasa. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. 2 kali saya nyanyi lagu itu, tidak ada pemain keyboard. Kalau mau gembala ditegur itu pemain keyboard. Padahal semalam sudah selesai, saya pengen nyanyi terus deng. Udah nggak usah bu, panjang bu. Ya. Singkat cerita saya masuk. Jadilah kau garam dan terang, kata khutbahnya. Wah hebat betul itu. Singkat cerita Bapak Ibu, 24 Maret saat itu, hari itu 24 Maret 2017, jam 21 kurang 10 menit, saya nyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan saya dan Juru Selamat saya. Tepuk tangannya untuk Tuhan kan? Yes. Bukan untuk saya. Karena setelah saya terima Tuhan, bukan senang bu, tapi susah. Pulang dari situ beberapa hari kemudian, kalau tidak salah 2 hari, kebetulan saya tukar WA sama pengkhotbahnya dari Jakarta, Pak Roni Daud. Saya tukeran nomor WA, saya curhat, Pak, saya gimana selanjutnya? Kata Pak Roni, Dian, coba download Alkitab. Saya download Alkitab, coba kamu mulai baca Yohanes. Saya mulai baca Yohanes. Puji Tuhan, baru dapat berapa ayat, sepupu saya ngajak, bang, kita main bola di lapangan perumahan. Oke, kita main. HP saya cas, saya tinggal di samping TV. Ada sepupu yang tidak ikut main.
Dulu lagi zaman-zamannya main COC. Kalau anak mudanya masih ingat COC game. Dia buka HP saya, begitu terbuka yang pertama adalah lembaran Alkitab Yohanes. Oh, luar biasa, bisa dibayangin Bu. Saya pulang dari main bola sekitar 5:30, Bang mandi, saya mandi. Bang sholat, kita sholat. Maghrib, saya imam. Bang doa. Selesai doa, puji Tuhan. Ada apem, ada bakwan di sini. Dipukul Bu. Nggak enak kan ikut Tuhan ya Bu ya? Itu baru pertama Bu saya. Singkat cerita, nggak usah panjang di situ karena saya akan meneteskan air keringat bukan air mata. Gaya baru panas ya? Panas banget. Oke. Singkat cerita, saya lari ke GBI, saya lari ke gereja. Ada sekitar 3-5 hari saya di gereja, di mes, di asrama gereja. Saya dikirim tiket dari Jakarta dan saya berangkat ke Jakarta, ke Sinode Pusat di GBI Pusat Jakarta, di kantornya. Saya di sana ada 20 hari. Proses di sana, saya dikirim ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tepatnya saya tinggal di pusat gempa kemarin, Lombok Utara. Puji Tuhan saya sudah pulang Bu. Kalau saya belum pulang mungkin saya tidak ketemu Bapak Ibu semua. Ya, saya sampai di sana, kita ada pelayanan. Di sana proses 1 bulan, proses yang sangat luar biasa. Di sana Tuhan kembali mendatangi saya. Tuhan mendatangi saya dan Dia bilang, sempurnakan imanmu. Saya bilang, Tuhan saya harus gimana sempurnakan iman? Kata Tuhan, baptis. Bapak Ibu, malam ini saya dapat petunjuk baptis. Besok pagi saya bilang sama gembala, Pak Gembala, minggu besok saya pengen baptis. Oh, dia nggak sembarangan baptis, kamu harus belajar dulu. Tidak, saya harus baptis karena Tuhan sudah suruh saya baptis. Oke, minggu besok kamu baptis. Bapak Ibu, hari Minggu saya baptis. Sabtunya, malam Sabtu itu adalah puasa Ramadan 2017. Awal masuk sahur. Begitu awal masuk sahur, karena kebiasaan orang ngejerit-jerit, sahur, saya kebangun. Lagi kebangun, saya ke kamar mandi, saya jatuh. Luka semua di kamar mandi. Akhirnya minggu itu saya tidak jadi baptis. Oh, itu godaan setan yang terkutuk. Auzubillah. Saya tidak jadi baptis minggu itu. Dan minggu besok, barang itu saya sudah paksa, sama gembala saya harus baptis Pak. Dia masih luka, nggak apa-apa, luka-luka saya pengen baptis. Saya harus baptis. Oh, jangan dulu, kasih waktu seminggu. Oke Pak, kalau begitu. Singkat cerita, saya dibaptis, saya lupa tanggalnya itu. Kalau nggak salah 12 Juni. Saya baptis jam 12 siang pas azan zuhur. Saya baptis di Pulau Senggigi, Lombok. Saya baptis Bapak Ibu. Dengan nama baptis saya Yohanes sebenarnya. Tapi karena saya biar enak masuk ke kaidah, biar enak masuk namanya jadi Yahya. Cek. Namanya Yahya karena Yahya itu salah satu nabi Islam. Kalau di Kristennya Yohanes. Ya. Singkat cerita saya baptis, selesai dibaptis, saya kembali ke gereja, ada makanan Bapak Ibu di gereja. Jangan senyum dulu, saya mau cerita masalah makanan. Saat makan, itu ada meja panjang sama seperti kemarin ada meja panjang. Terus saya lihat, saya buka pintu. Wow, ada makanan nih. Saya lihat di situ ada sate. Sate di Lombok itu bukan seperti sate kita di Lampung. Kalau sate kita di Lampung, dagingnya diiris kecil-kecil terus ditusuk ya. Tapi kalau sate di sana, dagingnya itu digiling, terus dibungkuskan di dalam lidinya itu, di kayunya. Sate bungkus daging gitu, kayak sosis gitu, dibungkus. Jadi begitu saya lihat ada sate, saya ambil itu belum disuruh. Saya ambil, cak, makan 20 tusuk, 3 tusuk pertama. Enak. Tiba-tiba ada bunyi pintu, saya masuk ke dalam. Yuk kita makan, makan. Antri deh. Begitu kita antri, saya tidak ambil nasi, saya ambil lagi itu sate, 20 tusuk. 3 tambah 2, 23 tusuk. Saya ambil, Mas dia nggak pakai nasi, nggak pakai lontong, enggak. Saya pengen satenya aja. Enak Mas, enak betul, enak. Dagingnya tuh bulat banget, enak pokoknya. Saya nggak pernah merasakan daging ini.
Singkat cerita kami pulang, karena gerejanya di Mataram, kami kelompok utara, itu jarak dari Mataram kelompok utara itu 3 jam. Jadi kalau kita ibadahnya jam 9, kita jalannya dari setengah 6 dari rumah. Jadi kelompok utara ke Mataram. Jalannya lika-liku banget, lebih parah jalan ke sana daripada Liwa. Jurangnya luar biasa. Singkat cerita di perjalanan saya bilang, Pak Gembala, itu tadi, Pak Pendeta, itu tadi sate apa Pak? Kok enak? Oh, itu sate sapi pendek. Bapak Ibu, sapi pendek itu di Lampung, itu setahu saya itu sapi Bali. Kan pendek tuh, warna coklat ya. Oh, sapi pendek. Pak, besok kita beli lagi Pak. Oh, singkat cerita besoknya saya beli lagi Bapak. Kita ke Mataram lagi, mampir di salah satu restoran memang khusus orang Kristen, ada babi panggang dan segala macam. Pesan berapa? 20 tusuk Pak. Duduk makan. Enak betul. Tiba-tiba kepala saya tiut cepot-cepot sakit. Saya ke kamar mandi. Saya kok ada perubahan. Agak gimana muka saya ya? Agak beda gitu. Pak Pendeta, ini saya makan apa? Sapi pendek. Bener, dia bilang. Bener Pak, iya, sapi pendek. Oh. Ya udah, saya percaya aja. Rupanya supirnya Pak Pendeta bilang sama saya, Mas Dian, daripada aku berdosa tak kasih tahu ya. Apa? Itu sate babi. Astagfirullahaladzim. Bener, iya. Saya lari ke kamar mandi, saya colok-colok pakai gagang gayung, nggak keluar. Nggak keluar Bapak Ibu, nggak keluar. Terus saya, Pak Pendeta ini kenapa? Apa? Bapak ini sate babi Pak, bukan sate sapi. Loh, jadi saya colok-colok, keluar nggak? Enggak. Ya sudah, dia sudah damai sejahtera. Oh, ini pendeta luar biasa. Sudah tuh pendeta bilang, sudah dia sabar aja. Kamu mau nggak nanti di surganya dekat sama Tuhan Yesus, satu kamar sama Tuhan, satu ruangan sama Tuhan? Ya mau lah Pak. Ya udah, banyaklah makan babi. Kok bisa Pak? Ada di Alkitab, cari nanti malam. Saya cari nggak ketemu. Ini pendeta kerjain saya. Supaya besoknya saya makan babi lagi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sampai sekarang saya alhamdulillah menikmatinya. Dulu saya katakan haram, sekarang saya katakan haram. Tapi kebetulan saya nggak makan yang basah-basah, saya makan yang kering-kering, yang dipanggang, yang digoreng. Kalau basah-basah itu saya belum berani. Ya setidaknya setelah saya berkata seperti ini, saya tidak suka yang basah, suka yang kering. Pak Gembala cepat-cepat pesan yang kering. Setidaknya Pak Gembala dan Bu Gembala peka dengan saya. Jadi daging yang kemarin tidak makan itu karena tidak suka yang basah, sukanya yang kering. Tapi kasih kecap. Ya agak cepat Pak Gembala. Karena sebentar lagi dia. Singkat cerita, dari Lombok saya pulang ke Jakarta, Bapak Ibu. Dari Jakarta saya pulang di Jakarta pun ada proses. Saya sempat dititip di salah satu STT di Jatinegara di depan stasiun. Semuanya proses, saya kembali ke Bandar Lampung, saya pulang ke Lampung. Saat itu saya baru tahu bahwa saya itu adalah, saya dapat tugas dari Tuhan bukan untuk pergi jauh-jauh, bukan untuk melanglang buana jauh-jauh. Kata Tuhan, kamu harus memenangkan orang Lampung yang ada di provinsi Lampung. Itu tugas saya. Saya bukan senang Bapak Ibu, saya sempat nangis itu. Tuhan, saya nggak mampu. Tapi Pak Jaka bilang, kalau sudah Roh Kudus beserta kita pasti bisa. Amen. Itu yang selalu menguatkan saya. Jujur Bapak Ibu, saya sampai hari ini nggak berani menginjili di kota bumi, terutama keluarga saya. Tapi saya percaya, kalau saya diselamatkan, pasti keluarga saya pun akan diselamatkan. Dan memang semuanya proses. Bapak Ibu, sampai dengan sekarang tugas saya adalah penginjilan keliling ke daerah-daerah khususnya di provinsi Lampung. Puji Tuhan, ada beberapa daerah yang memang tempat lumbungnya kita panen. Saya sudah sampai ke daerah Bengkungat sana, kita dua Pak Jaka, jalan kaki sampai 6 jam. Wah, itu penginjilan pertama. Kita dapat, walaupun itu bukan suku Lampung, orang Bali, Hindu atau Buddha itu saya lupa. Hindu ya, Hindu. Malaman itu hanya sekedar kesaksian sedikit, kita dapat 11 jiwa. Wow, itu sangat luar biasa. Saya juga kaget.
Perginya 6 jam, pulangnya 1 jam. Tetap 6 jam, tapi rasanya 1 jam begitu bahagia. Di situ saya baru tahu, oh ini toh yang namanya sukacita, ini yang namanya gembira, ini yang namanya penginjilan. Dan puji Tuhan, kita juga sudah ada beberapa tempat di daerah Waikanan, di Lampung Timur, di Kota Bumi, Negara Ratu, itu tempat kita. Dan mungkin nanti kalau memang di sini ada waktu, saya siap. Saya tidak pandang itu gereja apa, karena saya yakin dan saya punya, dan itu Tuhan yang sudah bilang, jiwa yang kita dapat itu bukan untuk gereja, untuk Tuhan. Kalian dapat jiwa, Bapak Ibu dapat jiwa, tidak usah, ayo Bu PDI saja, gembala begini, tidak usah. Biarkan. Bu Gembala kemarin bilang, ini semua bukan punya saya, ini punya Tuhan. Wow, luar biasa. Betul. Yang penting tugas kita memenangkan. Bapak Ibu tidak usah jauh-jauh doakan Israel, menangkan Israel, menangkan Mekah, menangkan Jadah, nggak usah. Lampung. Selipkan di setiap doa Bapak Ibu kapanpun. Lampung doakan Bapak Ibu. Saya tidak bisa sendiri. Saya harus minta bantuan Bapak Ibu semua. Karena lihat tadi, pujian tadi, doa. Wah, doa itu pengharapan. Kuat besar doa itu, puasanya. Saya percaya. Selipkan Bapak Ibu di setiap doa kita untuk orang-orang Lampung. Bapak Ibu sekarang bukan orang Jawa, bukan orang Batak, bukan orang Cina, bukan orang apa lagi di sini, bukan orang Bali. Mana yang Bali kemarin? Oh, sudah nggak ada, udah nggak datang. Bapak Ibu sekarang sudah orang Lampung, karena makan minum di sini. Mati pun bakal di sini. Berarti Bapak Ibu sudah orang Lampung. Cuma darah dan sukunya yang suku Jawa, suku Batak. Ayo benangkan. Kalaupun memang susah, semalam kita sudah ada sharing sedikit. Saya bagi, ada ilmu yang sangat luar biasa. Ini saya buat sendiri. Yang pertama, lakukan persahabatan untuk penginjilan pribadi. Bersahabat sama mereka. Yang kedua, doakan, bawa dia untuk dalam doa. Yang ketiga, biarkan dia melihat kebiasaan kita, biar dia gak kaku. Yang keempat, ajak dia ngobrol serius, minta waktu. Boleh nggak saya ada waktu serius? Mulai di situ. Yang saya ajarkan semalam sharing dengan pemuda, dicoba. Kalaupun memang susah menghadapi orang Lampung, ajak saya. Ya, Mas, kembaran saya. Saya punya kembaran di sini. Kembaran yang beda bapak, beda ibu. Ya, katanya diriku benci banget sama orang Lampung. Berhadapan sama saya. Ini sudah Lampung tobat. Kalau belum, Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau mau ada lebih kurang cerita nanti kita sharing sendiri. Karena waktu tidak ada, ya cukup 20 menit saja saya kesaksian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.